Hello guys, jadi dalam video ini saya akan membahas mengenai profil karakter-karakter novel A Song of Ice and Fire mana saja yang kiranya penting namun tidak sempat ditampilkan di serialnya. Dikarenakan mungkin plot dari novelnya itu terlalu banyak dan untuk mempersingkat durasi serialnya yang akhirnya membuat showrunnernya itu enggan mengadaptasi plot-plot yang sebenarnya itu penting. Contoh seperti plot Iron Island, Dorne, Stannis Baratheon, Lady Stoneheart, dan Aegon Targaryen anaknya Rhaegar dan Elia Martell. Oke, gak usah berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan utamanya. Yang pertama adalah Vargo Hoat. Vargo Hoat atau yang dikenal sebagai The Goat adalah seorang sellsword dari Qohor yang memimpin pasukan tentara bayaran yang bernama Brave Companion. Vargo sendiri dikenal sebagai pribadi yang sangat kejam. Ia bahkan tidak segan untuk menyiksa setiap tawanan yang sedang ia tawan. Mendengar akan reputasinya yang begitu kejam, Tywin Lannister lalu menyewa jasa Vargo untuk melakukan setiap pekerjaan kotornya. Khususnya saat ia memerintahkan Vargo Hoat untuk melakukan penyerangan ke kawasan Riverland. Nah, karena Vargo sangat berkeinginan untuk menjadi Lord of Harrenhal, dia mulai membuat sebuah kesepakatan dengan Roose Bolton agar kelak dapat membantunya dalam merealisasikan ambisinya tersebut. Hal ini juga sekaligus menandakan bahwa itu berarti ia akan mengkhianati Tywin Lannister. Akan tetapi karena khawatir bahwa Roose Bolton mungkin akan mengkhianatinya, ia lalu memberikan sebuah perintah kepada anak buahnya yang bernama Zolo untuk segera memotong lengan Jaime Lannister yang tengah menjadi tawanannya. Hal itu dilakukan untuk memberikan pesan mengolok kepada Tywin Lannister, sekaligus juga untuk mempermalukan Roose Bolton di hadapan Tywin Lannister. Dan endingnya si Vargo Hoat ini kelak akan tewas dibunuh The Mountain. Yang kedua adalah Auron Waters. Auron Waters atau yang dikenal orang sebagai The Bastard of Driftmark adalah anak haram dari salah satu anggota keluarga House Velaryon. Ia juga merupakan saudara tiri dari Montfort Velaryon, yang notabene-nya adalah penguasa House Velaryon yang sekarang. Auron Waters adalah anak buah Stannis Baratheon selama War of the Five Kings. Hingga setelah Battle of the Blackwater, ia tertangkap pasukan kerajaan dan akhirnya memutuskan untuk bertekuk lutut kepada King Joffrey Baratheon. Nyawanya pun akhirnya diampuni dan ia pun mulai mengabdikan diri kepada kerajaan. Auron sendiri merupakan salah satu orang kesayangannya Cersei Lannister. Si Cersei ini bahkan memberikan Auron Waters posisi Grand Admiral kerajaan di masa kepemimpinan Raja Tommen Baratheon. Dan konon kisah Auron Waters ini diberikan ke Euron Greyjoy untuk di versi TV seriesnya. Yang ketiga adalah Jeyne Westerling. Jeyne Westerling adalah putri tertua dari Lord Gawain Westerling dan Lady Sybil Spider. Ia juga merupakan istri dari Robb Stark jika di versi novelnya. House Westerling sendiri adalah bannerman dari House Lannister, dan karena asal-usul Jeyne inilah yang akhirnya menjadi alasan mengapa Catelyn Stark sangat menentang pernikahannya dengan Robb Stark. Di samping alasan lainnya yaitu karena Robb telah berjanji untuk menikahi putri dari Lord Walder Frey. Yang kelak karena alasan ini juga yang akhirnya menjadi pemicu atas terjadinya tragedi Red Wedding. Jeyne Westerling termasuk dari orang yang selamat dari tragedi Red Wedding. Hal itu dikarenakan Jeyne beserta keluarganya tidak ikut Robb Stark pergi ke Twins, di mana di bawah perlindungannya Brandon Tully, mereka semua diperintahkan untuk menetap di Riverrun. Berkat saran dari Kevan Lannister, Raja Tommen pun akhirnya mengampuni semua tindakan yang telah dilakukan oleh keluarga Westerling. Akan tetapi untuk menghindari cerita bahwa suaminya telah memberikannya anak, yang mana demikian The North akan memiliki pewarisnya, maka sejak saat itu Jeyne akan tetap diberikan pengawalan yang ketat oleh para tentara. Mereka juga diinstruksikan untuk membunuh Jeyne Westerling jika berani berbuat macam-macam. Di TV seriesnya, Jeyne Westerling ini digantikan karakternya oleh Talisa Megger yang berasal dari Volantis. Yang keempat adalah Strong Belwas. Strong Belwas adalah seorang mantan budak yang dibesarkan dan dilatih di Meereen.
Ia juga seorang petarung pit veteran yang memiliki reputasi tidak pernah terkalahkan di setiap pertarungannya. Strong Belwas juga merupakan salah satu Queensguard yang dikirim Illyrio Mopatis untuk melindungi Daenerys Targaryen. Ketika bertarung, Strong Belwas selalu mempersilahkan musuhnya untuk melukai perutnya terlebih dahulu sebelum pada akhirnya musuhnya itu ia bunuh. Itulah alasan mengapa pada tubuh Belwas dipenuhi dengan banyaknya bekas luka sayatan. Ia juga sudah terbukti kebal terhadap serangan racun, di mana suatu ketika ia dengan lahapnya memakan makanan beracun yang dipersembahkan oleh His Dark Zolorak, di mana secara ajaib ia bisa selamat dan racun tersebut hanya memberikan efek diare kepada Strong Belwas. Konon ia bisa selamat dikarenakan kondisi tubuhnya yang begitu besar dan berbagai pengalamannya saat dulu menjadi seorang budak. Yang kelima adalah Paxter Redwyne. Paxter Redwyne merupakan Lord of the Arbor dan juga sekaligus Lord dari House Redwyne. Ia juga merupakan keponakan dari Lady Olenna Redwyne, di mana dia juga menikahi putri dari Lady Olenna yang bernama Mina Tyrell. Paxter Redwyne merupakan seorang komandan laut yang berpengalaman. Bahkan kalau menurut saya sih, dia ini adalah admiral terkuat Westeros untuk saat ini, guys. Dalam event Greyjoy Rebellion, Paxter Redwyne memimpin armada kapal perang dari Arbor yang bertugas untuk membantu Stannis Baratheon dalam pertempuran laut di kawasan Strait of the Fair Isle. Di mana berkat strategi jeniusnya Paxter dan Stannis Baratheon, armada laut kerajaan berhasil membumi hanguskan armada laut House Greyjoy yang dipimpin oleh Victarion Greyjoy. Dalam Battle of the Blackwater, Lord Paxter juga ikut berjasa dalam menumpas pasukannya Stannis Baratheon. Ya, sebenarnya sih si Paxter Redwyne ini sejatinya adalah rivalnya Stannis Baratheon, khususnya rivalitas mereka sebagai sesama panglima laut. Benih-benih kebenciannya Paxter terhadap Stannis ini mulai muncul saat mereka berdua pertama kali berhadapan di event Robert Rebellion. Lord Paxter Redwyne sendiri berhasil mendapatkan sebuah tempat di Small Council kerajaan, hingga kelak akhirnya ia akan diangkat untuk menjadi Master of Ship dan Lord Admiral kerajaan oleh Sir Kevan Lannister. Yang terakhir alias yang keenam adalah Geralt Dane. Geralt Dane atau yang dikenal orang sebagai The Dark Star. Geralt sendiri terkenal akan reputasinya yang begitu kejam dan sangat licik. Ia bahkan dianggap sebagai pria yang memiliki perangai lebih licik daripada Oberyn Martell. Geralt juga sangat terlihat memiliki perasaan iri terhadap popularitas dari sepupunya yang begitu terkenal di seantero Westeros, yang mana itu adalah Sir Arthur Dayne alias The Sword of the Morning. Bisa dibilang Geralt Dayne ini adalah salah satu kekasihnya Arya Martell. Bahkan Geralt dan Arianne berkomplot untuk berusaha menobatkan Princess Myrcella Baratheon untuk menjadi Ratu Seven Kingdom. Hal itu dilakukan karena Arya Martell sangat ingin sekali memprovokasi Queen Cersei Lannister. Walaupun pada akhirnya rencana mereka berdua ternyata digagalkan oleh Doran Martell yang saat itu mengirim Aryo Hotah. Geralt Dane sendiri juga adalah orang yang memotong telinga dan melukai wajah Myrcella Baratheon ketika ia berusaha melarikan diri dari kepungan pasukan Aryo Hotah. Nah, akibat dari apa yang ia lakukan terhadap Princess Myrcella, Prince Doran Martell akhirnya memberikan sebuah perintah kepada Oberyn, Sir Balon Swan, dan Aryo Hotah untuk segera memburu Geralt Dane ini. Oke guys, jadi itu tadi karakter penting di novel A Song of Ice and Fire yang kiranya tidak ditampilkan di serialnya. Sangat disayangkan bahwa dua karakter penting seperti Paxter Redwyne dan Geralt Dane ini malah di-cut dari serialnya, padahal mereka berdua adalah karakter yang saya suka. Jadi ini adalah video pertama dari video tentang karakter penting novel A Song of Ice and Fire yang akan saya buat jadi beberapa part. Ya jujur sih saya bagi jadi beberapa part itu ya dikarenakan karakternya kebanyakan guys. Oke, videonya cukup sampai di sini, saya undur diri dulu. Bye.